Shalom alaikum besem hamasiyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada minggu ini, pada hari ini, saya akan menyampaikan 3 tema besar mengenai Abraham. Kemudian nanti saya akan sambung tentang Menara Babel. Abraham ini begitu sentral di dalam iman Kristiani karena disebut sebagai bapak orang beriman. Bukan hanya iman Kristen, tetapi juga iman orang Yahudi dan iman orang Islam. Ketiga-tiganya mengaku diri sebagai agama Ibrahim. The Abrahamic faith, iman Ibrahim. Karena di dalam ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu kalau saudara mengamati ketiga agama besar ini, Yahudi juga agama besar walaupun jumlahnya kecil, karena mereka yang tertua pada urutan waktu, Yahudi, kemudian Kristen, barulah kemudian Islam. Kalau saudara tahu agama Yahudi itu agamanya orang Israel. Sampai hari ini. Jadi agama orang Yahudi itu agama perjanjian lama. Mereka perjanjian lama tidak percaya perjanjian baru. Mereka percaya Musa, nabi-nabi yang lain, tetapi belum percaya Yesus. Ini di Indonesia sering dikaburkan, orang Yahudi ini. Padahal penganutnya di Indonesia ada beberapa puluh orang. Di Surabaya ini sinagoga mereka juga ada, di Jalan Kayun nomor 9. Itu agama orang Yahudi. Kalau saudara-saudara datang ke sana juga bolehlah tanya-tanya. Apa sih agama Yahudi? Dan bagaimana agama itu sendiri memuji Tuhan? Karena agama ini walaupun dia adalah minoritas, tapi ini menjadi saksi munculnya kekristenan. Dan juga malahan saksi munculnya agama Islam. Jadi agama Yahudi itu dipeluk oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis sekarang ini. Inilah agamanya Yitzhak Rabin yang dibunuh itu. Inilah agama Simon Peres yang mendirikan Institut Simon Peres, di mana Gus Dur jadi anggotanya itu, dan didemo di mana-mana. Karena ketika pecah persengketaan Palestina Israel, ada kelompok-kelompok yang mendemo Gus Dur yang mengatakan Gus Dur itu Sionisme dalam Islam. Orang Sionis yang membela orang Yahudi. Lalu Gus Dur menjawab, saya ini disuruh mundur dari anggota Simon Peres. Itu demo itu. Orang-orang Muslim itu banyak yang demo supaya Gus Dur mundur jadi anggota Simon Peres. Lalu Gus Dur menjawab, Lawang Arafat sendiri itu anggota Simon Peres. Yasser Arafat itu anggota Institut Simon Peres. Loh kok Gus Dur disuruh mundur itu bagaimana? Yang bersengketa langsung dengan Israel saja anggota Institut Simon Peres. Simon Peres itu orang Israel yang baik hati. Dia mau mengadakan perdamaian dengan Palestina. Dia mau mengadakan perdamaian dengan negara-negara Arab. Jadi Israel itu tidak semuanya bejat. Israel itu ada yang baik, ada yang ingin mencapai perdamaian. Sampai-sampai Yitzhak Rabin pun dibunuh oleh orang Yahudi sendiri karena dia mengusahakan perdamaian dengan bangsa-bangsa Arab. Jumlahnya orang Israel itu hampir 97% itu adalah agama Yahudi yang belum percaya Yesus. Mereka percaya dengan perjanjian lama tapi tidak percaya dengan perjanjian baru. Dan mereka mengatakan saya ini keturunan fisik yang sah dari bapak Abraham. Nah kalau Kristen itu dianggap mungkin keturunan yang nakal gitu. Karena itu mereka menyempal katanya dari agama mereka. Itu versi mereka. Karena itu ketika saudara-saudara, orang-orang Yahudi mengandalkan saya ini keturunan fisik dari Abraham. Saya ini paling berhak berbicara atas nama Tuhan dengan Abraham. Yesus katakan, Tuhan juga bisa membuat batu-batu ini menjadi anak Abraham. Karena itu yang ditekankan dalam Yesus bukan keturunan fisik Abraham, tapi keturunan iman Abraham. Amin. Bukan keturunan fisik.
Kalau keturunan fisik dari Abraham itu belum menjamin akan beriman seperti Abraham. Tetapi keturunan rohani, yaitu mereka yang memegang iman Abraham, itulah yang disebut anak-anak Abraham. Tetapi walaupun demikian saudara-saudara, jumlah orang Israel yang 97% itu belum mengenal Yesus. Alkitab digenapi, yang dahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Batu-batu yang ditolak oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapakah itu? Adalah Yesus Kristus. Batu penjuru. Karena apa? Orang Yahudi menolak dia. Sebaliknya, orang-orang bukan Yahudi menerima dia. Nanti akan digenapi firman Tuhan sampai dia datang atas nama Tuhan. Ketika orang-orang Yahudi itu datang mengakui Yesus. Tapi sekarang belum saatnya. Karena itu orang Yahudi masih ya ayyuhal kafirun, orang kafir. Karena mengkafiri Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, justru ketika Yesus ditolak oleh orang Yahudi, maka Yesus malah banyak diterima oleh keturunan Ismail yang bernama orang-orang Arab. Saudara sepupu orang Yahudi. Karena apa? Sekarang ini jumlah orang Yahudi yang mengikuti Tuhan Yesus, jumlahnya hanya ratusan ribu orang saja di Israel. Tetapi ada 20 juta keturunan Ismail yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Amin. Saudara lihat Libanon, 52% Kristen, bahasanya Arab. Sembayangnya juga seperti atau diseperti orang Islam. Mengapa diseperti? Karena kita lebih dulu ada. Islam baru kemudian. Mereka membaca kitab dengan mengaji kitab itu. Ini 20 juta jumlahnya. Di Mesir 20%, Syria 15%, Yordan 5%, Libanon 52%. Karena itu ketika pecah perang Israel Palestina, orang Kristen jangan ikut-ikutan mengutuk Palestina. Kalau Anda mengutuk Palestina, saudara membenarkan, membiarkan ketidakadilan orang-orang Zionis atas orang Palestina. Dan jumlahnya orang Palestina yang Kristen itu lebih besar daripada jumlahnya orang Yahudi yang Kristen. Jadi ini seringkali kita tidak ketahui. Maka di Indonesia yang perang Palestina Israel itu perang politik. Itu bukan perang agama. Di Indonesia orang mengatakan itu perang agama. Dan kita berjihad untuk melawan Israel. Lah ini repot kalau golongan pedang panjang seperti ini. Karena apa? Konflik bukan konflik agama, di Indonesia dipolitisir jadi konflik agama. Lalu mereka pada mundur Gus Dur dari Simon Peres. Gus Dur mengatakan makanya Palestina itu kalahan terus. Umat Islam itu kalahan terus karena apa? Emosional. Jadi gak mungkin itu Israel dilawan dengan bom Molotov. Itu mesti kalahnya saudara-saudara. Ini seringkali tidak dipahami. Walaupun demikian, bagi orang Yahudi, Ibrahim itu sentral. Ibrahim itu adalah pusat iman mereka. Karena itu orang Yahudi berdoa tidak pernah tidak menyebut nama Abraham. Orang Yahudi kalau berdoa itu begini dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Baruch atah Adonai Eloheinu melek ha'ulam. Terberkatilah engkau ya Tuhan, Adonai, Allah yang kami sembah, melek ha'ulam, Raja semesta alam. Kalau orang Arab menyebut bukan melek ha'ulam, malikul alam. Lah kok mirip ya wong namanya. Itu keponakan lah itu kira-kira itu. Apa? Saudara sepupu, makanya mirip. Malikul alam, melek ha'ulam. Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub, Machen Abraham, perisai Abraham. Itu doanya orang Yahudi. Makanya di sini tadi dikatakan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu sangat besar. Machen Abraham, akulah perisaimu. Itu orang Yahudi kalau berdoa sampai sekarang. Walaupun mereka mengaku sebagai keturunan Abraham, tapi ketika mereka ke sinagog, ke tempat ibadah mereka berdoa dengan Tuhan. Begini orang Yahudi kalau berdoa.
Nah, ada yang begini Protestan kalau berdoa begini. Orang Yahudi berdoa begini, Tuhan terima kasih, Engkau sudah menjadikan saya keturunan Abraham, orang Yahudi yang dipilih dan bukan orang Samaria yang jelek itu. Gitu kalau sembahyang orang Yahudi. Jadi dalam kebanggaan iman mereka mengejek dan merendahkan orang lain. Tuhan terima kasih, Engkau telah menciptakan aku sebagai laki-laki dan bukan perempuan, penyebab dosa itu, katanya gitu. Jadi kalau jadi perempuan nggak bisa saudara itu, di Yahudi itu mendapatkan hak penuh, nggak bisa. Makanya jangan jadi Yahudi. Yang perempuan itu nggak dapat apa-apa itu kalau di Yahudi. Ini orang Yahudi. Jadi begitu pentingnya tokoh Abraham itu. Yang kedua, orang Kristen. Orang Kristen juga mengaku diri, saya ini penerus Abraham yang sah. Bukan Abraham secara fisik, tetapi iman Abraham. Dan itu yang benar, yang dibenarkan oleh Yesus. Karena itu begitu saudara membaca perjanjian lama itu kitabnya sama dengan Kristen. Tapi Anda baca perjanjian baru, apa bunyi yang pertama? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Diawali dengan kata Abraham. Karena apa? Yesus mau menegaskan, kitab suci mau menegaskan bahwa Yesus itulah benih Abraham yang melaluinya bangsa-bangsa akan diberkati. Jadi orang Kristen, Injil diawali dengan kata-kata Yesus anak Daud, anak Abraham. Yesus itu singa Yehuda yang menjadi raja, sekaligus menjadi nabi, sekaligus juga adalah menjadi Tuhan. Mesias itu adalah Tuhan, nabi dan raja, imam, nabi dan raja. Ketiga-tiganya terkandung dalam jabatan sang Mesias, karena itu Mesias adalah keturunan Abraham. Lalu yang datang paling akhir, saudara kita umat Islam. Kalau berdoa, apa pernah lepas dari nama Abraham? Tidak pernah. Dia selalu berdoa, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalu menyebut nama Ibrahim. Kenapa menyebut nama Ibrahim? Karena bagi orang Islam, Ibrahim itu adalah panutan mereka. Sekarang masalahnya, Islam menyebut keturunan Ibrahim yang benar lewat jalurnya Ismail. Orang Jawa tidak bisa ngomong Ismail, menyebut Semangil. Makanya di Blitar itu ada rumah sakit Dokter Semangil. Orang Jawa tidak bisa ngomong Ismail, Semangil. Orang Jawa tidak bisa ngomong Umar, Ngumar. Orang Jawa tidak bisa ngomong Abu Bakar, Ngabu Bakar. Tidak bisa ngomong Ali, Ngali. Nah, itu. Karena itu ada Dokter Semangil di Blitar itu. Mereka keturunan Abraham dari Ismail. Orang Yahudi, saya keturunan Abraham dari Ishak. Karena apa? Ishaklah anak perjanjian. Karena itu saya lebih sah. Orang Kristen mengatakan, saya keturunan Ibrahim dari benih yang dijanjikan. Dari keturunan Ishak, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Dia adalah sebagai waris Ibrahim yang akan mengembalikan janji-janji Allah kepada umat manusia. Bahkan lewat Ibrahim, dunia ini diberkati oleh Tuhan. Karena itu, Islam, Kristen, Yahudi itu bertengkar terus. Karena apa? Itu pertengkaran saudara serumah. Kalau dengan Hindu kan jarang. Dengan Konghucu jarang. Kenapa jarang? Kan jarang konflik Kristen Konghucu, Islam Konghucu, ya kan? Hindu Kristen kan jarang. Kenapa? Karena itu tetangga, bukan satu rumah. Kenapa itu tetangga? Kalau tetangga kan urusan dia sendiri, urusannya dewek, jadi tidak ada urusan dengan kita. Kenapa begitu? Orang Kristen ngomong nabi, orang Yahudi ngomong nabi, Islam juga ada nabi. Loh kok nabi kok nggak sama? Bertengkar. Orang Kristen ngomong Allah, orang Islam ngomong Allah, orang Yahudi ngomong Allah. Orang Yahudi yang di dunia Arab itu ngomong Allah. Orang Yahudi yang di tanah Israel ngomong Elah, Elohim. Sama saja artinya. Maka di situ terjadi konflik. Orang Yahudi ngomong saya punya Musa. Islam saya punya Nabi Musa alaihi salam. Kristen ngomong saya juga punya Musa. Tengkar. Tapi kalau Hindu kan Kristen lain. Dia ada resi, saya Nabi. Dia ngomong tentang Sang Hyang Widi, Brahman,
Saya Allah, Yesus, Roh Kudus, tidak ada miripnya. Jadi tidak tengkar, ya biar itu wilayah masing-masing. Konghucu juga begitu, tidak pernah tengkar. Karena apa? Sudah lain sama sekali. Inilah yang menyebabkan seringkali agama satu rumpun itu membuat persinggungan-persinggungan karena konteksnya apa? Konteksnya berbeda dalam penafsiran tapi sama dalam istilah. Inilah akar konflik yang hendaknya diketahui dan harus dileraikan oleh umat beriman. Lalu sampai-sampai orang Islam mengatakan Ibrahim itu agamanya bukan Yahudi, agamanya bukan Islam, agamanya bukan Kristen. Lalu apa? Ibrahim itu adalah orang Muslim katanya. Si Kristen mengatakan, yang bener aja, Muslim baru abad ke-7. Ibrahim itu milenium kedua before Christ, sebelum Masehi. Masa agamanya Islam? Kan nggak mungkin itu. Orang Kristen juga gitu. Pak Pendeta Awon Datu nulis remah-remah roti kalau tidak salah bukunya itu, dikatakan kita harus jadi Kristen Abraham, bukan Kristen Lot katanya. Terus dibantah sama orang Islam loh. Waktu itu belum ada Kristen Pak Pendeta, tidak ada Kristen Lot itu. Yang ada Kristen Advent, Kristen Pantekosta, Kristen Protestan, Kristen Abraham itu tidak ada. Itu maksudnya alegori, perumpamaan. Yang Yahudi juga begitu. Pokoknya Abraham itu nenek moyangku, kamu bukan, gitu aja. Lalu persoalannya sekarang yang harus kita lihat, Ibrahim itu, Abraham kata orang Kristen, kata bahasa Ibrani, orang mana? 1. 2, agamanya apa? 3, alamatnya mana? Itu Ibrahim kan sekarang. Kalau Ibrahim Hasan di Aceh. Tapi kalau Ibrahim Nabi itu, alamatnya di mana? Nama aslinya siapa? Agamanya apa? Seumpama Ibrahim itu zaman itu ada KTP-nya, itu kira-kira tulisan agamanya apa? 1. Kedua, bapaknya namanya siapa? Karena versi Islam, Kristen dan Yahudi udah lain. Di Islam bapaknya Ibrahim itu namanya Azar. Di Kristen dan di Yahudi namanya Terah. Loh, ini udah beda ini. Katanya Pak Agil udah nggak usah dipertengkarkan, itu mungkin satunya bapak angkat, satunya bapak sungguhan. Tapi sejarah ini penting. Siapa sebenarnya Ibrahim itu? Sebab kita ngaku katanya keturunan Ibrahim. Kristen mengaku keturunan Ibrahim. Islam mengaku keturunan Ibrahim. Yahudi mengaku kami keturunan Ibrahim yang sah. Lah tapi Ibrahim saja tidak diketahui. Ketika Amerika menjatuhkan bom ke Irak, Saddam Hussein berteriak. Saddam Hussein mengatakan, Amerika, kamu telah melanggar ajaran dari Yesus Kristus. Mengapa? Karena ini buminya Abraham. Karena itu kamu ngebom Irak, kamu ngebom dengan rumahnya Abraham. Karena Abraham itu asalnya, kalau kita lihat pada ayat yang ke-7, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu di lembah sungai Efrat. Sungai Efrat. Orang Arab menyebut sungai Furat. Itu ada di Irak sekarang ini. Antara Efrat dan Tigris. Itu ada di Irak sekarang ini. Dan Tuhan menyuruh Ibrahim untuk meninggalkan Efrat, meninggalkan Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Karena itu Abraham mengatakan, saya lebih berhak, kata Saddam Hussein, berbicara tentang Abraham. Karena Abraham asalnya dari Irak. Karena orang Yahudi kalah tua dengan kami. Orang Arab kalah tua dengan kami. Jadi yang namanya Irak itu bukan Arab, saudara-saudara. Diarabkan kemudian. Orang Arab, orang Yahudi itu lebih tua. Bukan lebih tua dari kami. Kami lebih tua dari mereka. Karena nenek moyang mereka Abraham asalnya dari Irak. Lalu orang-orang banyak yang simpatik dengan Saddam Hussein. Wah, ternyata Saddam Hussein sangat membela Yesus. Itu provokasi sebetulnya. Ini buminya Abraham. Saudara telah melakukan kesalahan besar. Karena telah melecehkan nenek moyang Yesus, kan gitu. Terus ada seorang jemaat tanya kepada saya, wah luar biasa Pak Saddam Hussein. Wah ya memang luar biasa, dia tidak biasa. Kalau dia biasa tidak jadi presiden. Begitu lama dia diganggu juga nggak turun-turun itu. Dia luar biasa, tapi tidak mahal luar biasa, dia biasa saja.
Jadi luar biasa itu hanya untuk menyangatkan pembicaraan, tapi sebenarnya ya dia biasa saja. Lalu dikatakan, bagaimana dia mengatakan bahwa itu Abraham dari sana? Memang betul Abraham dari sana. Kalau begitu, Saddam Hussein keturunan Abraham. Lu kalau baca kitab suci yang benar, Abraham kan sudah pindah, sudah hijrah dulu ke Kanaan. Siapa yang hijrah? Bersama Nahor, bersama Lot, semua pindah ke sana, ke tanah Kanaan. Lalu yang tinggal di Irak tinggal siapa? Tinggal tetangganya Abraham. Jadi Saddam Hussein itu bukan keturunan Abraham, keturunan tetangganya Abraham. Tapi tidak apa-apalah tetangga-tetangga, yang penting dia simpatik. Amin, saudara-saudara. Karena itu orang kepercayaan Saddam Hussein itu orang Kristen. Namanya Tariq Aziz. Itu orang Kristen. Jadi Kristennya namanya Kristen Assyria, Kristen Asyur. Orang Kristen ini jumlahnya 3 juta. Menurut pendeta Maurice Cerullo, dinubuatkan bahwa Asyur itu akan menjadi bangsa yang besar. Sampai sekarang justru orang-orang Asyur ini masih memelihara bahasa Tuhan Yesus, yaitu bahasa Aramaik. Bersama dengan orang-orang Kristen di Syria Barat dan Syria Timur. Bersama gereja Irak ini. Satu-satunya gereja yang melestarikan bahasa Tuhan Yesus. Ini kejadiannya. Persoalannya sekarang, kalau Abraham itu orang Irak, ya, Irak zaman dulu bukan Irak sekarang. Orang Ur, kira-kira bahasanya apa? Terus Tuhan yang dia sembah jenenge sopo? Bapaknya namanya siapa? Loh, saya ini diundang di sebuah pesantren, saudara-saudara. Terus persoalannya dia mengatakan, menurut Anda bagaimana itu tentang Abraham? Apanya, saya bilang. Iya, maksud saya agamanya apa? Sebentar, Anda mengatakan, tentu tanya kepada saya. Menurut kitab Quran, Abraham itu makana Ibrahimu Yahudan. Abraham itu bukan orang Yahudi. Wala Nasronian, bukan pula orang Kristen. Walakin kana hanifan musliman. Tetapi dia adalah orang Muslim yang hanif. Dia bukan Yahudi, oh jelas. Nama Yahudi itu asalnya dari Yehuda. Dan Yehuda itu jelas adalah keturunan Yakub. Karena itu zaman Ibrahim belum ada nama Yehuda. Belum ada Yudaisme. Belum ada Yahudi. Karena Ibrahim harus beranak dulu Iska. Iska harus beranak dulu Yakub. Yakub dengan 12 suku. Baru ada Yehuda. Jadi memang bukan Yahudi. Siapa bilang mengatakan Abraham itu Yahudi? Lalu dikatakan, wala Nasronian, bukan orang Kristen. Siapa mengatakan Kristen? Siapa mengatakan Nasrani? Tidak ada orang Kristen yang mengatakan Ibrahim itu Kristen. Mengapa? Karena sebutan Kristen baru muncul kira-kira tahun 37 Masehi. Tercatat di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Untuk pertama kali murid-murid Yesus itu disebut Kristen di Antioquia. Antioquia itu kota pesisir di Syria sekarang ini. Karena itu jelas Abraham bukan Kristen. Wah, ketika saya ngomong begitu, teman-teman Muslim itu tepuk tangan. Tapi nanti dulu, Anda tahan tepuk tanganmu dulu. Saya katakan tadi Ibrahim bukan Yahudi. Karena yang namanya Yahudi asalnya dari Yehuda. Baru cucunya Abraham. Bukan cucu, bahkan keempat dari Abraham. Lalu Ibrahim bukan Kristen, apalagi Kristen. Tapi juga Anda jangan salah, Ibrahim juga bukan Islam. Lalu agamanya apa? Ora roh. Dalam kitab suci Quran tidak disebutkan, di kitab suci tidak disebutkan. Agamanya apa? Agama itu tidak penting, yang penting iman. Karena agama tidak menyelamatkan. Zaman Abraham untungnya belum ada KTP. Jadi tidak ada sebutan di sana agamanya Yahudi, agamanya Kristen. Itu kan hanya model Indonesia saja. Coba mana ada paspor tulisannya agama Kristen, agama Islam. Itu kan kalau orang Indonesia itu agama itu cap. Karena itu gampang dibentrokkan. Karena orang lebih loyalitas pada cap, kepada merek ketimbang imannya. Maka di Indonesia ngakunya si Islam. Ngakunya Islam, tapi ora iso ngaji. Yang penting Islam. Di Indonesia itu, wah itu luar biasa. Sampai-sampai saudara-saudara, itu jamaah haji, umrah, naik pesawat Royal Jordanian, lewat Aman.
Kemudian ketika pesawat itu sudah mau take off, maka yang membawa acara itu siapa itu pramugarinya mengatakan, saudara-saudara ya, at-tayri malikat Urdunia minal Madinati Jakarta ila Aman, amin, amin. Padahal itu artinya apa? Pesawat Royal Jordanian dari Jakarta menuju Aman, ila Madinatu Jakarta ila Aman, amin, amin. Loh, ini saksi. Saya kata, ini bukan doa, Pak. Ini pengumuman. Your attention please. Pengumuman ini, bukan doa. Itu karena apa? Di Indonesia orang lebih loyal pada merek, kepada cap ketimbang pada isi. Itu benar saudara, amin, amin. Dipikirnya doa. Padahal itu pengumuman. Pesawat Royal Jordanian, ya, Toiri Malikat Urdunia minal Jakarta ila Aman. Kan seperti doa. Amin, amin. Padahal itu bukan jelas, bukan doa. Ini sering terjadi karena apa? Karena di Indonesia orang ngomong bahasa Arab itu seperti bicara mantra. Sehingga coba, ketika Ibrahim bertemu dengan Tuhan, Ibrahim itu bahasanya apa? Coba. Tuhannya Ibrahim ini jenenge sapa? Apa Gusti Allah? Bukan. Nama Allah itu baru muncul kira-kira abad keempat. Inskripsi pertama yang menyebut istilah Allah itu namanya inskripsi jabat. Kalau sudah membaca majalah Bahana sekarang, ada tulisan saya di sana, gambarnya inskripsi itu ada di sana, itu ada ungkapan Bismillah, demi nama Allah. Sergius Bar Ahmad, Manab Wahani Bar Mar Al-Khois. Itu prasasti Kristen, ditemukan tahun 512. Istilahnya itu artinya demi nama Allah, Bismillah. Terus Sergius, nama Kristen, Bar Ahmad. Bar itu artinya putra. Jangan disamakan dengan bahasa Jawa. Barudan, Barlungo. Itu bar itu artinya anak. Makanya ada Barnabas. Dari kata bar, anak, naba, penghiburan. Bartolomai, anak dari suku Talmiah. Jadi Bartolomeus. Bar-Abbas, anaknya bapak. Ya, anaknya bapak Bar-Abbas. Makanya kalau ada Abu Rizal, Rizal itu artinya anak, Abu itu artinya bapak. Jadi Abu Rizal itu artinya bapak Tole, bahasa Jawa. Tole itu anak laki-laki, Abu Rizal itu artinya bapaknya Tole. Jadi orang Arab dengan orang Jawa itu sebetulnya sama, kalau mau diartikan namanya sama. Saudara-saudara, jadi jelas kalau mau dilihat dari data sejarah, istilah Allah itu baru muncul abad keempat. Minimal abad keempat. Dari kata Aram, Allah, menjadi bahasa Arab Allah. Loh, kalau gitu Tuhannya Ibrahim bukan Allah. Nah, kalau saudara-saudara lihat bagaimana di pengajian-pengajian Islam, ini saya ngomong gini terang-terangan saja. Karena saya juga sering ceramah di kalangan Muslim. Saya katakan, misalnya Tuhan bicara dengan Abraham. Apa Tuhan ngomong? Aslamtu lirabbil alamin. Saya telah aslam kepada Tuhan semesta alam. Loh, Ibrahim itu bahasanya apa? Seperti misalnya Tuhan berfirman kepada Nabi Musa. Bahasanya apa? Musa itu orang Ibrani. Bahasanya bahasa Ibrani. Terus kemudian Alkitab kita mengatakan apa? Keluaran pasal 3 ayat 14. Ehyeh asyr ehyeh. Aku adalah aku. Bahasa aslinya ehyeh asyr ehyeh. Terus kemudian ketika diredaksikan dalam Al-Quran, karena membawa serban ini kan jadi kiai itu enak, bondonya cuma serban ini dengan ayat. Gak pernah orang kiai mengatakan, mari kita baca kitab Al-Quran surat Al-Baqarah. Gak pernah. Cuman saudara-saudara rahimatullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran kepada Nabi Musa. Ini gaya-gayanya jadi udah ulama Betawi. Innani anallahi la ilaha illa anna. Yang artinya, itu kemudian orang-orang yang dengar semua, wah, apalagi kalau nama Nabi sudah disebut, Allahumma sholli wa sallim. Wah, saya kadang-kadang terbeat suatu pertanyaan. Apa kira-kira dulu itu kejadiannya pancen ngono beneran apa gitu? Lah kira-kira kalau Tuhan ngomong kepada Nabi Musa itu kan bahasanya bukan Arab,
Tapi bagi orang Islam, wis percaya tenan bahasanya Arab. Seolah-olah Musa itu orang Arab, bukan orang Yahudi. Kan begitu. Makanya, innani anallahi la ilaha illa ana. Saya jawil teman saya. Kalau umpama Gusti Allah itu datang kepada yang namanya Ronggo Warsito, kira-kira omongannya itu gimana? Coba, ini ngomong sejarah loh ini. Ronggo Warsito, don't be afraid Ronggo Warsito, apa gitu? Enggak, Ronggo Warsito bukan orang British English, bukan American style, bukan. Dia tidak mungkin ngomong don't be afraid Ronggo Warsito. Dia juga mengatakan, ya Ronggo Warsito, la takuf. Jangan takut, tidak mungkin gitu. Tapi mesti omongannya, Ronggo, ojo wasu melang atimu. Mesti gitu. Ayo sekarang, ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, bahasanya apa? Saya katakan, udahlah, Qur'anmu juga benar, kitabku juga benar. Tapi kita sekarang bicara sejarah. Kalau Tuhan berfirman kepada Muhammad, misalnya ini ya, bunyinya apa? Iqra, didikte kepada malaikat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Percaya? Percaya, Pak. Karena apa? Bosone podo Arabe. Nah, sekarang Nabi Musa. Musa, apa Tuhan mengatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahi la ilaha illa ana. Akulah Allah dan tidak ada ilah selain aku. Apa kira-kira begitu? Lalu bahasanya apa ya waktu itu? Bahasanya mesti Ibrani. Oh iya, kalau gitu gimana? Karena di Quran nggak ada bahasa Ibrani. Percaya karo kitab kuwi lho. Ya ada tulisannya ini. Ini yang benar. Loh ini kan kitab sampean loh. Jangan ngomong kitab saya dulu, ini bahasanya kan sama. Loh kan ini bahasa Indonesia. Makanya butuh yang asli. Karena itu orang Kristen butuh kembali ke teks yang asli. Ini contoh dialog. Kalau saudara dengan bahasa Indonesia, orang tidak percaya. Ini kan sama aja dengan bahasanya Quran Jawa Pos. Sama. Jadi saya ini disindir. Wah ini lihat Bambang Nurseno kalau khotbah. Dia ini kalau khotbah sedikit-sedikit bahasa Ibrani, sedikit-sedikit bahasa Arab. Jemaat tidak ngerti. Katanya begitu, ada pendeta yang nyindir begitu sama saya. Ya biar saja lah. Biar orang Kristen dulunya tidak ngerti, lama-lama kan ngerti juga. Tapi kenapa dalam khotbah saya selalu menggunakan bahasa-bahasa asli Alkitab? Karena kebutuhan kontekstual di Indonesia. Saudara ketemu dengan umat Islam. Lalu saudara tanya, Alkitab King James Version, American Standard Version, NIV supaya gagah-gagahan ngomong bahasa Inggris, ya toh? Ibrahim bukan orang Amerika. Ibrahim bukan dari Los Angeles. Ibrahim bukan dari London. Ibrahim itu orang Irak sekarang ini. Bahasanya bukan bahasa Inggris. Karena itu memang bergaya ngomong bahasa Inggris. Karena itu sekalipun saya berbicara tentang bahasa asing, tentu bahasanya bukan Inggris atau Belanda. Kecuali kalau saya bicara tentang William Shakespeare, mesti bahasanya Inggris. Tapi yang dibicarakan tokoh-tokoh sejarah dari Timur Tengah, maka bahasanya adalah bahasa asli kitab suci. Nah, saudara perlu tahu bagaimana kira-kira orang Islam dengan bahasa kitab sucinya. Jangan hanya mendengarkan khotbah di gereja. Lihat seminar bagaimana caranya orang Islam mengerti firman Tuhan menurut versi mereka. Orang Islam itu saudara-saudara pokoknya asli walaupun tidak ngerti. Ini Islam. Pokoknya asli loh, ini Islam. Walaupun nggak ngerti, orang Kristen lain. Walaupun nggak asli, sing penting ngerti. Itu kalau Kristen. Makanya bahasanya Indonesia jadi bahasa Batak Bible. Itu yang namanya Allah diterjemahkan di bata mula jadi nabolon. Di bata mula jadi nabolon itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mula jadi nabolon. Itu orang Batak. Horat bah, habis beras makan gabah. Itu orang Batak itu. Orang Madura, kitabnya bahasa Madura, Alkitab namanya. Yesus anak domba Allah, Guste Yesus embikna Gusti Allah. Nah, ini Madura. Lalu orang Kristen kadang-kadang enak, enjoy. Tidak salah, tapi tidak otentik. Itu benar, tapi tidak asli. Sementara orang Islam yang diinginkan adalah keaslian. Begitu muncul Alkitab bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Jemaat saya suruh beli. Untuk apa Pak? Tidak ngerti artinya. Wis to percaya karo aku. Tukunen. Harganya tidak mahal ini. Kalau saudara beli di bahasa Inggris, apa itu yang di edisi dolar, itu 300.000 harganya kalau dirupiahkan.
Kalau di Indonesia lain sudah bikin Alkitab harganya harganya 37 rupiah, tapi tidak laku. Coba lihat di toko-toko buku Kristen. Namanya apa Alkitab bahasa asli Ibrani? Tidak laku Pak, di sini nggak dijual. Padahal saudara bawa saja, saudara-saudara. Saudara hanya bawa Alkitab bahasa asli. Itu mesti dilirik sama orang Muslim. Itu bahasa apa Pak? Kayak rumahnya rayap itu katanya. Bahasa Ibrani ini. Bahasa apa itu? Bahasanya Nabi Musa. Bahasanya Nabi-Nabi Daud, Sulaiman. Itu aslinya ini. Katanya orang Madura, masih ada ya. Kok bahasanya kayak rumahnya rayap Pak? Ini yang penting. Asli ini. Ternyata dipikirnya Alkitab kita itu tidak asli. Karena itu orang Madura baca Alkitab Madura. Sampai-sampai di Kristen itu bebas. Kebebasan yang kadang-kadang tidak lagi ada batas antara ini dunia sakral, ini dunia sekuler. Karena itu musiknya harus dibatasi juga. Silakan Anda menyanyi, enak lagunya ya. Tuhan Yesus setia, itu sahabat kita. Lagunya kan stylenya sama dengan ini. Terlambat sudah, terlambat sayang. Kan sama itu. Tuhan Yesus setia. Iya toh? Jadi orang nyanyi di diskotik, nyanyi di band, begitu lihat Kristen, wah ini cocok ini. Makanya Kristen itu banyak didukung anak-anak muda. Karena apa? Dukungannya kadang-kadang belum iman. Wah daripada nyanyi di sana bayar, di gereja kan gratis. Berdoa dapat berkat lagi kan enak. Itu tidak salah. Tapi ada batasnya. Sampai saya dengar lagunya dulunya owe 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 owe. Itu mahasiswa saya marahi. Itu lagu apa itu kamu nyanyikan di sini? Lu lagu gereja Pak. Coba ini kalau supporter Arema datang. Ini masuk ke kampus kita kan rusak ini. Ini nggak ada batas lagi dan ini harus dibatasi. Owe 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 owe. Ini lagu apa ini? Lagu gereja Pak. Stop jangan nyanyikan itu. Ini sebentar lagi ada sepak bola ini. Ini kalau orang sepak bola datang ke sini dipikir kamu supporter Roma, apa Arema. Lah ini sering terjadi saudara-saudara. Ada lagi seorang hamba Tuhan dari Madura. Saya datang disuruh khotbah. Dia juga khotbah. Pertama lagunya yang saya dengar apa? Lagunya itu. Tuh dari kekasih jiwaku, la 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 la. Itu saya bisa terima, bagus. Tapi diawali, inilah qasidah made in Madura katanya. Ini kan hamba Tuhan dari Madura. Ditambahi, Yesus, Yesus. Loh ini kan lagunya Oma Irama. Dimasukkan gereja. Ani, sungguh aku tahu. Ini kan dikira pengamen saudara-saudara. Coba saudara lihat sekarang. Seringkali batas antara sakralitas dalam ibadah dengan lagu-lagu sekuler tidak ada bedanya. Karena itu harus dibenahi. Lagu-lagu gereja itu harus dibenahi supaya enak. Supaya apa? Oh begitu lihat kendati pun tepuk tangan tapi suasananya suasana ibadah. Ini lain kalau saudara di luaran. Lain. Orang Yahudi itu silahkan memuji Tuhan kalau dia datang ke pelataran bait Allah. Memuji-muji Tuhan. Hafa, nagila hafa, nagila hafa, nagila niranena, hafa niranena, hafa niranena, hafa niranena. Itu dinyanyikan di gereja. Orang tanya kepada saya, wah luar biasa Pak, hebat lagunya. Lagu apa itu? Lagu bahasa Ibrani. Kamu tahu artinya? Lagu bahasa Ibrani itu, hafa niranena, itu artinya apa? Tidak ada satu kata pun yang menyebut Tuhan. Oh masa iya? Indonesianya itu kalau diversikan Indonesia, sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Itu artinya begitu. Coba Anda nyanyikan itu kalau di gereja. Muslimnya lewat, oh, ini bahasa apa ini? Kok aneh bahasanya? Dia tanya, bahasa apa? Bahasa Ibrani. Saya jawab, bahasanya Nabi Musa. Berhenti sebentar, dia dengar. Ketika saya lantunkan pujian dalam bahasa Ibrani, saudara, bahasa Ibrani itu indah-indah. Mazmur 42 berbicara tentang apa? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Itu kalau dinyanyikan dalam lagu bahasa Indonesia,
Seperti rusa rindu sungaimu, hatiku rindu engkau. Itu iramanya kan ngepop sekali iramanya. Tapi bandingkan kalau saudara nyanyi lagu dalam bahasa aslinya pakai irama seruling. Lagu Timur Tengah itu indah, tapi jarang diakses oleh gereja. Lagunya begini. Ke ayau ta'arok ala fike mayim, ala fike mayim. Lagunya sama tadi artinya. Ke nafsi la 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 ta'arok eleika Elohim, eleika Elohim, la 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 la. Ini lagu-lagu indah sekali saudara-saudara kalau kita lihat. Tapi kita ini kan trennya sekarang lagunya ya, ini ada spesialisnya sendiri. Pak Frankie Siombing spesialisnya. Ini untuk menjangkau anak-anak muda yang suka cek cek. Itu pasti tertarik dengan Frankie Siombing. Tapi yang model-model lagu begini ini yang iramanya agak ini, yang tinggi-tinggi sekali. Lalu kalau diarabkan, saya nyanyi lagu itu dipikir itu lagu Arab. Saya terjemahkan lagu itu. Hakada nafsi ilaika ya Allah, ilaika ya Allah, hakada nafsi ilaika ya Allah, ilaika ya Allah. Dipikir lagunya Bimbo, saudara-saudara. Bukan, ini lagu Mazmur 42. Eleika Elohim, bahasa Arabnya ilaika ya Allah. Coba kalau lagu ini dikembangkan, saudara tidak hanya mengerti secara lebih dekat bagaimana kehidupan Kristiani secara khusyuk dipersembahkan kepada Yesus, tapi lebih dari itu, saudara back to basic, kembali kepada konteks bahasanya, alat musiknya, suasana ibadahnya menjadi benar-benar dekat dengan Ibrahim, bukan Ibrahim Hasan. Dekat dengan zamannya Yusuf, bukan Yusuf Roni. Zamannya Yusuf dulu, Yusuf yang dibuang ke Mesir itu. Nyanyiannya mesti itu, sambil mengikuti irama unta. Kita menyanyi memuji Tuhan. Coba, itu indah mana? Ilaika ya Allah, seperti rusa merindukan sungai, merindukan sungai. Begitu jiwaku merindu padamu, padamu ya Allah. Luar biasa saudara-saudara nyanyian ini. Lalu orang mengatakan, wah ini benar-benar khusyuk ini lagu ini. Lalu banyak orang-orang mulai pasang badan di situ. Mula-mula pertama mendengarkan, kayak apa sih orang itu nyanyi. Mulai tidak malu-malu lagi. Oh ini enak pak di sini. Lagunya ada Arabnya. Mulai duduk di belakang sana. Gitu. Ketika dia duduk di belakang sana, itu tuh Roh Kudus itu bagianmu, bukan bagian saya. Roh Kudus tangkap dia dan dia berikan firman kehidupan dan dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi kita dengan rasa simpatik mengabarkan apa yang dulu dilakukan oleh Abraham dan orang akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada satu lagu lagi, ini saya banyak nyanyinya sekarang karena saya mau alih pelayanan jadi penyanyi gereja. Saya udah dilamar sama produser ini. Dikatakan, Pak Bambang, suaranya bagus. Enggak bagus. Saya penyanyi kamar mandi saya. Enggak Pak, bagus Pak. Cengkoknya itu loh. Apa cengkoknya? Cengkoknya kayak onta Pak. Iya dulu saya sering makan kurma keleleken 3 baru saya bisa itu. Nyanyi lagu. Itu ada lagu judulnya Na'ti ilaika ya malikal muluk. Na'ti ilaika ya malikal muluk. Di hadapanmu ya raja segala raja. Itu lagunya di
Na'ti ilaika ya malikal muluk. Jadi orang Arab itu sebetulnya bukan apa saudara-saudara, bukan slordek. Orang Arab itu sebetulnya enak iramanya. Itu lebih-lebih kalau orang Arab nyanyinya pertama kan dikasih, kalau daripada ngomong Yesus, Yesus, Yesus kekasih jiwaku. Ya enak tapi jiplak, nggak enak. Lebih baik bener-bener enak tapi karya sendiri. Di Timur Tengah ada banyak orang, banyak cara, banyak lagu-lagu yang benar-benar produk Kristen dari Timur Tengah. Ini yang sering kita hadirkan. Sayangnya orang itu sudah alergi dulu dengan bahasa Arab. Dikiranya itu bahasa Islam. Padahal itu bahasa Kristen. Contohnya lagu begini. Ya ayyuhal muqallis, wahai juru selamat, artinya anta huwa malikal muluk, ya masih nakti ilaika nakti ilaika ya malikal muluk, nakti wa narka wa nasjud laka la 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 la. Lagunya kan coba kayak irama unta. Orang barat kan tidak ngomong la 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 la. Orang seperti orang Bali itu kalau nyanyi ini matanya ikut menyanyi juga. Jadi la nakti ilaika ya malikal muluk, nakti wa narka wa nasjud laka. Coba kalau dinyanyikan di gereja. Saudara-saudara, di situ ada orang lokakarya, mungkin dari perusahaan apa, mampir dulu ke sini. Ini ada apa ini? Kayaknya bimbo atau qasidah apa. Ini dia datang. Suasana seperti itu mau kita pindahkan. Seperti apa? Ini suasana budayanya, suasana tempatnya, suasana konteksnya waktu itu. Tapi lebih daripada konteks, isinya berbeda. Islam dan Kristen itu konteksnya, budayanya sama, tapi isinya berbeda. Coba saudara, di kalangan Islam ada kata-kata untuk Muhammad, di Kristen untuk Yesus, bukan untuk Muhammad. Karena itu kalau di Islam ada sholawat, di Kristen bukan seperti itu. Jadi walaupun toh konteksnya sama, tetapi isinya beda. Isinya apa? Dalam Kristen itu isinya adalah Yesus Kristus. Saudara mau dalam bahasa apa, budaya apa, irama apa, style seperti apa, tapi isinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu isi ini kita pelihara, jangan kita tukar. Sejarah membuktikan bahwa sebenarnya Abraham adalah orang Ur. Karena itu seumpama dia itu berbicara kepada Tuhan, dia pasti berbicara di dalam bahasa Aramia lama, Proto-Aramaik. Mari kita tunjukkan beberapa ayat. Silakan Anda buka di Keluaran pasal 6. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan membaca demikian. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Akulah Tuhan, Yahweh. Aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi Tuhan itu terjemahan dari bahasa Ibrani Yahweh.
Yahweh itu artinya Dia Maha Ada. Dia yang akan ada, telah ada dan terus ada. Yahweh, aku ada yang aku ada. Yahweh, to be become to work. Yahweh artinya aku ada, tetapi sebuah keberadaan yang bukan keberadaan yang tersendiri, tersembunyi, tapi keberadaan yang menyatakan diri, menjadi, become, menyatakan diri, berproses bersama umatnya. Tuhan turun melihat persoalan umatnya, dan saudara tidak ditinggalkan sendiri dalam problem kehidupan manusia, tetapi Allah yang datang menyatakan diri. Untuk apa? Untuk bekerja. Jadi Allah bekerja, itulah nama Yahweh. Nama ini baru diberikan kepada Musa. Zaman Abraham belum ada nama ini. Nama zaman Abraham, aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Kalau saudara pakai bahasa Indonesia kan gak kelihatan. Itu aslinya berbunyi demikian. Aku adalah Yahweh. Anoki Yahweh. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai El Shaddai. Tetapi dengan namaku Tuhan, huruf besar semua, Yahweh, aku belum menyatakannya. Jadi ternyata Abraham waktu zaman itu menyebut Abraham dengan nama Tuhan sebagai El Shaddai. Temuan-temuan di sekitar Nusi itu daerah Irak sekarang. Ternyata orang-orang pada zaman Abraham, pada milenium kedua before Christ, itu menyebut Tuhan dengan El Sadu. Sadu itu yang menjadi bahasa Ibrani Shaddai. El Shaddai, Allah yang maha kuasa. El yang maha kuasa. Ini yang kemudian diambil alih oleh Abraham. Jadi kira-kira kalau saudara melacak kehidupan Pangeran Diponegoro, menyebut nama Tuhan paling-paling tidak kalau Sang Yang Tunggal, Gusti Allah, itu Pangeran Diponegoro. Tidak mungkin Pangeran Diponegoro ngomong Dominus Deus, tidak mungkin. Itu karena orang Latin. Atau Lord, my God, tidak mungkin. Ia menyebut Gusti. Demikian juga Ibrahim. Tidak mungkin Ibrahim menyebut Tuhannya Allah, itu tidak mungkin. Itu baru kemudian jadi Allah. Benar normatif. Menyampaikan nilai bahwa El Shaddai itu adalah Allah yang maha kuasa. Allahul Qadir. Tapi zaman dulu belum ada istilah Allah. Yang ada El Shaddai. Zaman Musa istilahnya Yahweh. Setiap nabi punya tantangan zamannya masing-masing yang tidak bisa dipukul rata. Jadi di Alkitab itu justru enaknya di situ, saudara-saudara. Orang tanya kepada saya, Alkitab ini satu dengan yang lain beda. Ini dengan ini ayatnya beda. Terus kalau beda kenapa? Ini berarti bukan firman Tuhan. Wong beda-beda. Saya katakan gini. Ada ilustrasi. Seorang datang untuk bertanya, di manakah kejadian yang sebenarnya dari kecelakaan itu? Sebuah kecelakaan. Di pengadilan kalau kesaksian seragam, itu dipercaya apa enggak? Oh, ini janjian dulu kamu. Masa sama? Kamu lihat di mana posisimu ketika kecelakaan? Saya di atas loteng rumah saya, Pak. Kecelakaan di arah mana? Arah depan kiri saya. Satunya tukang bakso. Jalan. Kamu tahu di mana, Pak? Ya saya tahu, Pak. Saya sedang geledek bakso saya ini. Orang ini kecelakaan di depan saya. Ditabrak atau apa dia nabrak? Ditabrak, Pak. Nah iya. Satunya lagi lihat seorang pembantu rumah tangga sedang ngepel di pojok rumah sana. Lihat orang kecelakaan. Kamu lihat kecelakaan? Ya, Pak, kecelakaan. Terus ditanya, apa yang kamu lihat? Yang di atas loten mengatakan, Pak, hancur, Pak, kepalanya, berdarah. Betul, Pak, berdarah, Pak. Saya begitu lihat itu ada darah di mukanya, langsung saya begini, Pak. Terus tukang bakso. Bener tukang bakso, dia berdarah. Enggak, Pak, nabrak rombong bakso saya, sausnya kutah, Pak, ke mukanya. Oh, jadi bukan darah, saus, Pak, bukan darah loh. Ini karena berbeda kesaksiannya, justru hakim percaya. Sebab bagaimana sama? Yang di atasnya lihat dari loteng, yang satunya lihat dari samping kiri, yang satunya pembantu rumah tangga. Kamu ya apa yang kamu lihat? Enggak ada darahnya, Pak. Enggak ada sausnya. Kenapa? Lihatnya dari belakang. Yang kena saus belakangnya. Iya kan? Injil itu ditulis 4 bentuk. Karena apa? Dia melihat dalam posisi yang berbeda-beda. Tetapi Yesus selalu sama. Amin.
Matius menulis kepada orang apa? Orang Yahudi. Makanya perjanjian lamanya paling banyak. Markus nulisnya kok cuma 16 pasal. Iya, dia Romawi. Tentara itu paling singkat. Lukas panjang penuh sejarah. Setelah aku menyelidiki dengan seksama, maka aku memutuskan untuk menuliskan secara teratur bagimu, wahai Theophilus. So, tulisannya itu. Menyelidikan dengan seksama. Aku membandingkan segala peristiwa dari saksi mata dan pelayan firman. Di situ Lukas sebagai ahli sejarah, dia ternyata menyelidiki. Lukas itu seorang dokter, saudara-saudara. Yohanes lain lagi, karena Yohanes menulis bukan hanya untuk perkenalan awal, bukan kelasnya elementary kalau bahasa Inggris. Dia sudah kelasnya TOEFL itu. Makanya nulisnya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi tidak sama. Tetapi tidak sama, tapi melengkapi pada perspektif yang berbeda-beda. Jadi zamannya berbeda, tantangannya berbeda. Ketika zamannya Hosea, katakanlah misalnya. Hosea disuruh kawin dengan seorang pelacur. Ini lambang dari apa? Lambang kendati pun orang Israel telah berkhianat kepada Tuhan, tapi Tuhan masih mencintai bangsanya Israel. Makanya Tuhan seolah-olah digambarkan, dia ini telah merestui. Kendati pun kamu kotor, kendati pun kamu penuh dosa, tetapi aku akan mencuci engkau bersih seperti salju. Dosamu seperti kain kesumba, merah seperti kirmisi. Aku akan melihat putih seperti salju. Jadi kasih Allah digambarkan di sana. Tantangannya Hosea lain dengan tantangannya Yesaya. Yesaya mengatakan, akulah Allah dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tantangannya Musa lain. Tantangannya Musa, aku ada yang aku ada. Mengapa Musa lain? Karena Musa ketika itu memimpin sebuah eksodus dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Yang dipentingkan Musa adalah Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Seperti Undang-Undang Dasar 45. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Apa yang dibuktikan dari sana? Kita mau merdeka, Bung. Karena itu atas rahmat Tuhan kita mau merdeka. Zaman kemerdekaan dulu tidak pernah mengatakan, demi nama Allah yang maha kuasa yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Gak ada. Karena waktu itu tidak ada perselisihan Islam Kristen. Nah, kelemahannya kalau di dalam Islam itu semua jadi seragam. Jadi tantangannya Muhammad dulu itu kan di sini ada patung-patung berhala di sekitar Ka'bah, 360 patung berhala. Lalu Muhammad deklarasinya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tuhan tidak ada ilah selain Dia. Tidak ada sekutu baginya. Karena apa? Ancamannya zaman Muhammad adalah penyembahan berhala. Tapi Musa lain. Musa adalah kehidupan itu disertai Tuhan secara nyata. Tantangannya Muhammad kira-kira sama dengan Yesaya. Ketika kisah-kisah dalam Alkitab ini masuk dalam Quran, jadi seragam semua. Kepada Adam, la ilaha illallah. Kepada Nuh, la ilaha illallah. Kepada Musa, la ilaha illallah. Kepada Muhammad, la ilaha illallah. Loh kok podo kabeh? Wong tantangannya beda. Lah ini pentingnya kita mengetahui sejarah. Kalau di Alkitab beda. Lalu bukti sejarah. Penemuan-penemuan di sekitar Irak yang digali antara tahun 30 sampai tahun 60 Masehi membuktikan di sana nama-nama kota itu adalah Tel Terahi, Tel Nahur, Seruk loh. Namanya ternyata kok mirip dengan nama Alkitab. Di sini ada Nahor. Di situ ada kota purba yang namanya Til Nahur. Di sana ada kota purba yang namanya Tel Terahi. Terah itu kan bapaknya Ibrahim. Karena itu pastilah bapaknya Ibrahim namanya bukan Ajar, tapi pasti Terah. Sebab nama-nama yang ditemukan pada milenium kedua sebelum Masehi adalah nama-nama yang mirip dengan nama-nama Alkitab. Tidak ada yang namanya Azar, Soleh. Tidak ada di sana. Makanya jelas nama ini yang lebih dekat dengan peristiwa. Ketika saya berbicara begitu teman-teman muslim. Kalau begitu bagaimana nama Azar itu? Ini Kiai Wasil. Ya mungkin itu gelar Pak Kiai itu. Wah kalau gitu kita harus baca juga ini Alkitab Kristen ini. Penting ini.
Tapi bahasa aslinya, suatu saat saya kirimi bahasa aslinya. Amin. Jadi banyak cara yang Tuhan lakukan saudara-saudara. Banyak cara yang Tuhan lakukan untuk kita. Karena itu mari kita memakai logika kitab suci. Jangan pakai logika orang Madura. Logika orang Madura repot. Orang jual jangkrik, orang Madura. Jangkrik rembo namanya. Jangkrik rembo. Tak mungkin kalah ini. Jangkrik ini pasti menang. Kalau kalah uang kembali. Kalau kalah uang kembali. Kemudian anak-anak kecil pada datang semua. Wah, ini kita mau beli jangkrik rembo. Berapa jang? Kalau jangkrik biasa 1.000, kalau ini 10.000. Dibeli karena ingin menang. Diadu jangkriknya. Kalah saudara-saudara. Anak kecil ini nangis, adu ke orang tuanya. Bagaimana katanya ini jangkrikmu rembo mesti menang. Kok bisa kalah? Tidak mungkin kalah dek. Ini mesti kalah mengadunya ini. Tidak mungkin kalah, mesti salah sampean. Coba saya periksa dulu. Jangkriknya kecil kok bisa mengalahkan jangkrik rembo? Dipaksa-paksa dilihat. Oh ini walaupun kecil tapi jenderalnya rembo. Makanya dia menang. Jadi logikanya beda. Karena itu kalau kita membaca logika kitab suci, kita memahami sejarahnya, bahasanya agar apa? Sampai pada kitab suci. Jangan-jangan yang terjadi bukan eksegese, mengeluarkan makna pada teks, artinya apa? Kita tunduk pada kitab suci ini, pada otoritasnya, dan kita siap dibentuk oleh Tuhan. Bukan kemudian kita sudah prapaham. Oh Tuhan tuh mesti gini, bukan begitu. Tuhan ini mesti ngene, digoleki cocok. Sekarang ini gereja sudah terlalu banyak stres. Gereja Pentakosta sudah terlalu banyak menangis. Makanya sekarang diganti tertawa. Ada Toronto blessing, ya kan? Dia udah punya prasangka dulu. Wah ini kita harus tertawa-tawa. Karena gereja Pentakosta terlalu banyak menangis kan? Orang kalau di gereja Pentakosta klasik, katanya orang karismatik, datang ke gereja langsung berlutut di situ. Oh Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik Yesus gitu. Katanya orang karismatik, ini kok nangis terus. Berarti gereja itu kan penuh hiburan, perlu dihibur. Karena itu sekarang ke gereja kita tidak menangis lagi, kita tertawa. Lah itu sudah ada paham tertawa, dilihat dari Alkitab. Maka Sarah tertawa. Makanya anaknya disebut Ishak. Karena Ishak adalah tertawa. Karena itu ajaran ini cocok dengan Alkitab. Karena Sarah tertawa. Nanti dulu Pak, nanti dulu. Tertawanya Sarah itu tertawa ngenyek Gusti Allah. Tertawa menghina mujizat. Saya ini udah tua, apa mungkin saya punya anak? Bisa-bisa aja Tuhan, kan begitu. Loh tertawanya menertawakan mujizat kok dipakai jadi landasan teologis. Ini sering, lah ini yang namanya prasangka mendahului tafsir. Jadi prasangka dulu terhadap Tuhan, baru ditafsirkan. Tuhan, saya ini sudah bekerja untuk Engkau. Saya kurang patuh apa terhadap Engkau? Masa saya terima percobaan ini? Nah ini sering terjadi begitu. Karena apa? Maunya Tuhan. Kamu harus gini Tuhan. Harus begini. Jadi Tuhan ini sopo saya ini. Iya toh? Saya itu pernah punya. Ya gitulah. Kita samalah saudara-saudara. Saya tidak lebih baik dari saudara. Dulu saya juga mikir gitu. Tuhan kenapa saya tidak dikabulkan? Saya minta ini. Padahal ini penting Tuhan. Saya kadang-kadang sekarang kalau mikir. Kok saya dulu itu koyo ruru dipikir Tuhan. Begitu saya sudah jalani kehidupan ini, kira-kira 10 tahun kemudian, saya lagi mikir. Seumpama waktu itu doa saya dikabulkan Tuhan. Saya kan gak jadi sampai ke sini. Loh, Tuhan tuh ternyata membentuk kita. Waktu dibentuk itu sakit, saudara-saudara. Kadang-kadang kita protes, kadang-kadang kita tidak bisa terima. Tetapi setelah Tuhan tunjukkan jalan kamu harus sampai di sini, baru kita tahu Tuhan itu hebat. Kalau waktu saya tidak mengalami itu, kalau waktu doa saya langsung dikabulkan, mungkin saya tidak seperti ini. Saya kadang-kadang bayangkan, saya ikut Yesus itu enak juga saudara-saudara. Lama-lama saya mikir gitu, dulunya ndak enak saudara-saudara. Dulunya ndak enak, harus berlawanan dengan arus, diasingkan dari keluarga. Ndak usah saya ceritakan itu. Tapi sekarang baru saya sadar, kalau saya tidak ikut Yesus, tidak mungkin saya bisa keliling negara-negara lain, penelitian di mana-mana. Ada 19 negara sudah saya kunjungi. Padahal saya itu tidak patek punya duit, saudara-saudara. Loh ini duitnya dari mana kalau bukan dari Tuhan?
Coba kalau waktu doa saya dikabulkan Tuhan. Saya harus begini Tuhan, saya harus begini. Oh, kamu tidak sampai seperti kehendakku. Rancanganmu bukan rancanganku, jalanku bukan jalanmu. Seperti jauhnya langit dan bumi, demikian juga rancanganku dari rancanganmu. Amin. Tuhan luar biasa. Coba Abraham dulu. Abraham, pergilah kamu. Ya, dia disuruh pergi ke tempat yang dia tidak tahu loh. Ini kalau Abraham itu beriman. Tapi kalau tidak tahu Tuhan, nanti dulu. Saya disuruh ke sana itu nanti alamatnya siapa yang saya tuju. Terus kehidupan saya gimana nanti di sana? Siapa yang tanggung ongkos saya? Siapa yang tanggung kehidupan saya sehari-hari? Abraham tidak. Abraham yang mengatakan, maka dia berangkatlah sesuai dengan perintah Tuhan. Dia berangkat ke Kanaan. Oh, di sana, di tengah jalan di Tuhan izinkan kelaparan. Sampai dia terdampar di Mesir. Di Mesir pun dia kemudian ketemu dengan Firaun, istrinya dilirik sama Firaun. Kemudian dia bohong, ini saudaranya. Karena itu ada seorang teman saya yang tukang bohong. Ketika bohongnya ketahuan sama saya, Pak, waktu saya bohong Abraham. Apa bohong Abraham itu? Ya seperti Abraham bohong, golek selamat. Wah, itu bukan, itu namanya golek penakmu dewe. Cari-cari pembenaran dalam Alkitab. Saya kan bohong Abraham untuk cari selamat. Ya ini kalau nyuntuh Abraham jangan dicontoh bohongnya, nyuntuh imannya. Karena tokoh yang ditampilkan dalam Alkitab itu apa adanya. Ada kelemahan dan kekurangannya, kita ambil kelemahannya, bukan kelemahannya, tapi kelebihannya. Saudara jangan ambil ketika Nuh mabuk, tapi ambillah ketika Nuh bikin kapal sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara jangan pilih Daud ketika dia berselingkuh dengan Berseba. Tapi pilihlah Daud ketika dia mematuhi perintah Allah. Karena itu di dalam Alkitab tidak ada nabi yang maksum. Tidak pernah ada nabi yang tidak salah. Siapa pernah berkata bahwa Musa pernah bersalah? Dia salah. Siapa berani berkata Ibrahim tidak punya salah? Siapa berani berkata Ishak tidak punya salah? Siapa berani berkata Salomo tidak punya salah? Siapa berani berkata Musa tidak pernah punya salah? Hanya satu yang tidak pernah salah, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus tidak pernah punya salah, maka dia menjadi jembatan pendamai antara Tuhan yang Maha Suci, Allah yang Maha Suci, dengan manusia yang penuh dosa. Amin. Ini penting saudara-saudara kita alami karena apa? Kita melihat dan belajar dari imannya Abraham. Yang disuruh berangkat, dia tidak tawar-menawar. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Yesus Kristus yang luar biasa. Dia mengasihi kita, dia mencintai kita, dan kasihnya tidak pernah menuntut balas. Kendati pun mungkin kita pernah memberontak, tidak patuh pada firman-Nya. Tetapi hari ini, Yesus Kristus adalah tetap sama. Seperti yang dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita akan memuji, seterusnya mengabdikan hidup kita pada Tuhan Yesus karena Dia setia. Dia adalah sahabat kita. Amin, saudara-saudara.